mam semuanya, ini adalah video pertama aku setelah lebaran kemarin, lebaran 2022. Jadi aku mau mengucapkan ke mam semuanya selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita selama bulan puasa kemarin ya. Nah, di video ini aku mau share beberapa vitamin kehamilan yang aku konsumsi selama hamil dan juga menyusui anak pertama, dan sekarang di kehamilan kedua juga aku konsumsi lagi. Nah, sekaligus aku juga mau share pengalaman aku sempat pernah ngalamin beberapa masalah kesehatan karena dulu tuh aku lupa atau skip untuk konsumsi vitamin-vitamin ini. Nah, jadi aku mau share ke moms biar nggak kejadian di moms juga ya, karena itu rasanya sakit banget. Oke? Nah, so pantengin videonya sampai selesai, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channelnya, terus juga nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga videonya di like, di share, dan di komen, dan di share juga ke teman-teman moms lainnya biar aku makin semangat untuk upload video setiap hari Jumat. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram karena aku sering update seputar hal-hal moms and baby lah pastinya. Oke? Sebelum kita masuk ke vitamin yang pertama, ada disclaimer dulu nih moms ya. Jadi yang pertama, vitamin-vitamin ini diresepkan oleh dokter kandungan aku berdasarkan kondisi kesehatan aku. Jadi bisa beda dengan orang lain. Nah, yang kedua, kalaupun moms mau konsumsi vitamin yang sama dengan yang aku sebutkan di video ini, wajib konsultasiin dulu ke dokter kandungannya kan, karena harus sesuai dengan kondisi kesehatan moms ya. Jadi jangan konsultasiin ke aku karena aku bukan dokter. Jadi mungkin nanti di komen kalau ada yang nanya, aku akan jawab sebisanya aku aja ya. Tapi selebihnya harus dikonsultasiin ke dokter. Oke? So, vitamin yang pertama itu ada vitamin folic acid atau asam folat. Nah, vitamin yang isinya folic acid ini yang isinya cuma asam folat doang, ini dia tabletnya kecil-kecil gitu ke aku gitu. Nah, ini tuh disarankan untuk dikonsumsi pada saat program hamil. Jadi misalnya sebelum hamil tuh udah dikonsumsi. Jadi kalau misalnya mau merit, terus nanti setelah merit mau langsung punya anak, itu bisa dikonsumsi dari 3 bulan sebelum nikah bahkan. Jadi 3 bulan sebelum bikin anaknya ya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, emang nggak apa-apa ya folic acid dikonsumsi sama orang yang belum hamil? Nah, nggak apa-apa banget, karena orang normal pun yang nggak hamil pun bagus kok untuk mengkonsumsi folic acid ini dalam makanan sehari-harinya. Karena folic acid atau asam folat ini tuh bisa bantu untuk mengatasi anemia, bisa juga meningkatkan daya ingat, terus juga bisa membantu dalam pembentukan sel-sel tubuh. Nah, makanya folic acid ini diperlukan pada saat pembuahan sampai jadi janin nih ya. Jadi konsumsinya sebelum, selama, setelah melahirkan, dan bahkan sampai selesai menyusui ini masih diperlukan banget. Oke? Nah, untuk mereknya sendiri aku lupa sih, dulu tuh waktu masih sebelum hamil anak pertama, waktu masih program-program hamil gitu, aku konsumsinya merek apa. Cuma ini banyak banget di pasaran, harganya juga bervariasi banget dan harganya terjangkau. Jadi kalian bisa beli aja di apotek mana aja tanpa resep dokter, itu bisa. Nah, ngomong-ngomong soal folic acid atau asam folat, kalau alhamdulillah ternyata hamil, nah baru nih moms konsumsi vitamin khusus ibu hamil yang pastinya ada kandungan folic acidnya juga. Nah, di sini kalau aku konsumsinya itu Folamil Genio ini. Dan dokter aku dan dokter yang pertama dan sekarang juga rekomendasinya merek ini. Kayaknya ini emang udah merek yang terkenal ya, yang pasti dikonsumsi sama banyak banget orang. Nah, ini tuh vitamin yang isinya tuh benar-benar semua kandungannya berguna untuk membantu mensupport nutrisi vitamin ibu hamil dan juga janinnya selama kehamilan. Bahkan disarankan juga untuk dikonsumsi sampai selesai ASI 2 tahun gitu ya. Kalau misalnya moms lihat di sini, nanti bakal aku tampilin juga. Ini isi kandungannya banyak banget, ada folic acid 1 mg, ada beta karoten, vitamin B1, B2, B12, terus ada kalsium, biotin, dan lain-lain lah ya, yang pastinya ini berguna untuk memberikan suplemen vitamin yang cukup untuk ibu dan juga janinnya pastinya. Nah, ini satu botol ini isinya 30 kapsul yang soft gitu, kapsul lunak ya atau soft gel gitu. Jadi diminum setiap hari 1 butir
selama 30 hari berarti ya, selama 1 bulan. Nah, aku biasanya beli di Shopee Mall yang official toko Century biar yakin nih original, karena aku tuh pernah beli di toko lain karena lebih murah tuh, lumayan selisihnya kayak 30.000 gitu harganya. Tapi pas datang kok packagingnya nggak mencurigakan, terus kayak gambarnya beda, jadi aku kapok, kok nggak mau lagi. Makanya aku belinya di kayak official store-nya aja lah gitu ya, karena kan namanya buat kesehatan kita dan bayi kita ya. Nah, terus minumnya kapan? Kalau aku tuh minumnya malam, jadi aku taruh botolnya di samping tempat tidur, jadi aku ingat sebelum tidur aku minum vitamin dulu, karena kalau siang suka kelupaan. Jadi aku minum vitaminnya malam nih, yang Volamil ini. Nah, nggak cukup Volamil Genio aja, vitamin 1 ini juga nggak kalah penting nih. Di sini ada Osfit Platinum. Dulu namanya Osfit DHA dan sekarang dirubah jadi Osfit Platinum. Nah, ini aku udah confirm langsung nanya ke official store-nya Kalbe Pharma, dan memang ini penggantinya Osfit DHA yang dulu ya. Jadi vitamin Osfit Platinum ini isi kandungannya itu sama sih. Jadi dia suplementasi multivitamin dan mineral selama masa kehamilan dan menyusui. Jadi kalau dibandingin sama Volamil Genio, memang isinya itu saling melengkapi. Walaupun ada beberapa isi kandungan yang sama, kayak folic acid, di sini juga ada folic acid, terus ada banyak ya, kalsium, terus kalau di sini ada fish oilnya dan lain-lain. Pokoknya nanti akan aku display di sini ya isi kandungannya. Dan untuk ini sendiri aku disarankan sama dokterku untuk konsumsi dua-duanya sih, jadi biar lengkap gitu ya. Isinya ada 30 kapsul lunak, sama 30 kapsul lunak, diminumnya 1 butir sehari, jadi ini untuk 1 bulan. Nah, kalau moms konsumsi vitamin-vitamin ini jangan kaget kalau warna dan juga bau dari buang air kecil atau BAB-nya itu berubah kayak lebih gelap gitu ya, atau kayak baunya agak menyengat. Itu katanya wajar sih, karena efek dari salah satu kandungan yang terkandung di dalam vitamin ini, kalau nggak salah dari beta karotennya itu yang menyebabkan kayak gitu. Tapi tetap konsultasiin ke dokter. Jadi setiap konsultasi itu dokternya nanya ada keluhan nggak, dijabarin aja semua, dijelasin aja semua hal terkecil apapun, jelasin aja, dok kok pipisnya bau ya, atau dok kok pipisnya warnanya berubah gitu. Jadi biar dokternya bisa tahu kan kondisi kesehatan kita gimana gitu. Next ada vitamin D3 1000 IU International Unit. Kalau punya aku yang ini merek Blackmores, tapi ini mereknya banyak banget di pasaran. Tapi yang disarankan ini yang 1000 IU ini ya, karena dia ada yang 400, kalau nggak salah ada yang 1000 di sana. Ini yang 1000 ini. Kenapa ini penting banget menurut dokter juga? Karena selama kehamilan itu ibu itu sangat memerlukan asupan vitamin D yang banyak untuk pembentukan janinnya. Jadi karena vitamin D itunya banyak diserap sama janin, nah kalau asupannya nggak cukup, si ibu bisa defisit vitamin D, dan kalau udah defisit vitamin D itu banyak banget deh masalah kesehatan yang disebabkan oleh itu. Apalagi kalau misalnya mams jarang jemuran matahari gitu kan, jadi harus di boost pakai vitamin juga. Oke, vitamin D ini penting banget. Di kemasannya juga tertulis ya, kalau vitamin D3 1000 IU ini dibutuhkan terutama pada kondisi tertentu, seperti orang yang lanjut usia, ibu hamil, dan juga ibu menyusui ya. Bahkan suamiku juga minum vitamin D ini juga, apalagi kemarin zaman-zaman COVID tuh disarankan banget kan ya untuk minum vitamin D dan juga vitamin C untuk nambah imun tubuh. Nah, jadi kalau yang kemasan yang ini isinya 60 tablet lunak juga, kapsul lunak. Jadi kalau diminum 1 butir 1 hari itu bisa untuk 2 bulan kalau untuk mamsnya sendiri. Dan kalau nggak salah dia ada yang isi 90 butir juga deh. Ini juga mereknya banyak banget ya, mams bisa cari di e-commerce juga, seperti yang aku bilang tadi, carinya yang original atau di apotek-apotek terdekat. Masih ada lagi nih mams, masih mantengin kan? Jadi di sini aku punya Maltover tablet alias zat besi. Nah, vitamin yang satu ini aku baru konsumsi di kehamilan kedua ini, karena waktu trimester pertama aku disuruh dokter untuk cek darah ya, cek lab, dan ternyata hasilnya HB darah aku sedikit lebih rendah di bawah batas normalnya. Sebenarnya masih nggak apa-apa, masih wajar angkanya, tapi ditakutkannya
bisa berkurang semakin bertambahnya usia kehamilan karena zat besi yang dibutuhkan oleh janinnya juga semakin banyak. Oke. Nah, Maltover ini ditulis juga nih di kemasannya ya. Ini untuk pengobatan pada defisiensi zat besi dan terapi pencegahan defisiensi zat besi selama masa kehamilan. Oke, jadi ini memang disarankan dokter untuk kondisi kesehatan aku. Ya, seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau misalnya HB-nya fine-fine aja, mungkin nggak perlu ini gitu. Jadi makanya harus konsultasikan ke dokter kandungannya. Nah, anyway, ini cara konsumsinya beda ya. Jadi dia diminum 5 menit, sekitar 5 menit sebelum makan besar. Jadi 5 menit sebelum makan nasi gitu. Nah, kalau mau penyerapan zat besinya maksimal, ditambahin sama vitamin C. Jadi gini, misalnya sebelum makan siang, makan tablet ini, terus makan siang, terus mungkin setelah makan, kamu minum es jeruk murni gitu misalnya kan. Nah, yang nggak boleh itu kalau dibarengin sama susu, karena susu itu kebalikannya, dia menghambat penyerapan zat besi. Ini juga boleh nih, Mams, ingat-ingat kalau nanti anak sudah lahir terus mau empasi, makanya aturan di dalam empasi itu salah satunya harus dikasih jarak waktu antara makan besar sama menyusui ya. Jadi kalau misalnya makan jam 12 tuh makan empasi, makan bubur, baru boleh mimi lagi tuh seenggaknya 1 jam, lebih bagusnya 2 jam setelah makan gitu. Terakhir nih ada vitamin C ya. Vitamin C ini sebenarnya lebih ke untuk menjaga imun tubuh aja sih, daya tahan tubuh untuk melawan penyakit, virus dan lain-lain, biar selama kehamilan tuh Mams nggak gampang capek, nggak gampang sakit, ketularan sakit dan lain-lain ya. Nah, tapi perlu diingat kalau misalnya kamu punya riwayat MAH atau asam lambung, apalagi trimester pertama nih yang lagi mual-mualnya, ini tuh boleh di stop dulu. Sama seperti aku dulu juga nggak minum vitamin C ini waktu trimester pertama karena aku punya riwayat MAH. Jadi mendingan di stop aja dulu daripada ntar muntah dan malah nutrisinya berkurang ya. Udah susah-susah ngidam gitu kan, nyari makanan yang lagi ngidam terus malah ntar gitu kan. Jadi mending di stop aja dulu. Nah, kalau aku dulu karena stop vitamin C, aku tambahin dengan asupan buah yang tinggi vitamin C-nya. Terus juga aku jaga prokes terus biar aman deh, insya Allah nggak kena virus-virus dan penyakit lain. Oke. Nah, yang aku punya ini merek Holistic Care Ester C yang isinya 30, dia tablet biasa. Jadi untuk 1 bulan minimal 1 kali sehari dan aku minumnya sebelum tidur ya. Ini juga bagus untuk dikonsumsi keluarga di rumah, suaminya juga, karena kalau misalnya dia sakit kan kita juga bisa ketularan ya. Jadi kalau bisa nggak cuma ibu hamilnya, Pak Milnya juga dikasih konsumsi vitamin C dan juga vitamin D3 yang tadi, oke? Nah ya Mam, sekarang aku mau ceritain pengalaman aku waktu dulu tuh sempat nge-skip minum vitamin-vitamin ini, oke? Jadi kan vitamin-vitamin ini tuh sebenarnya harus dikonsumsi selama kehamilan sampai setelah selesai menyusui ASI kurang lebih 2 tahun. Nah, oke, ini udah diingetin sama dokter. Tapi aku setelah melahirkan tuh lupa gitu loh untuk konsumsi vitamin-vitamin ini. Nggak tahu kenapa, padahal udah diingetin ya. Somehow aku lupa karena mungkin riwah namanya baru melahirkan anak pertama. Jadi pikiran tuh fokus aja ngurusin anak gitu kan. Sampai aku lupa untuk beli rutin vitamin-vitamin ini gitu kan. Apalagi untuk minumnya, belinya aja lupa. Oke, jadi setelah melahirkan seminggu 2 minggu pertama tuh badan aku nggak kerasa apa-apa, belum kerasa apa-apa, oke. Nah pas setelah nifas aku mau sholat lagi tuh baru kerasa. Jadi aku nggak bisa sujud dan ruku Mams kalau mau sholat gitu ya. Buat yang non muslim mungkin kalau gerakan sujud tahu kayak gitu, dan ruku tuh kayak nungging gitu loh, itu aku nggak bisa. Jadi lutut aku itu sakit banget, aku nggak bohong, demi Allah sakit banget, sampai kayak ditusuk paku gitu loh. Itu benar-benar sakit banget. Jadi kayak lutut aku itu especially pas sujud itu kan nopang ke lutut ya, itu jadi lututnya tuh nggak bisa menopang badan aku karena sakit banget, kayak lemah banget gitu deh gitu loh. Nah jadi aku akhirnya
mikir kenapa ya, ini apa sih yang salah gitu kan, atau emang kayak gini. Ada juga aku nanya ke beberapa orang, ini belum nanya ke dokter nih, belum ke konsultasiin ke dokter. Aku nanya ke beberapa temen, kata iya ya emang kayak gitu, tapi masa sih sampai segininya. Jadi aku tuh baru ngeh pas anakku usia mungkin 4 bulanan, itu aku akhirnya nggak kuat konsultasiin ke dokter, dan ternyata emang masalahnya di situ. Harusnya aku sama sekali nggak boleh skip vitamin-vitamin itu walaupun udah melahirkan, karena menyusui itu juga sama halnya dengan hamil gitu. Jadi zat besi, vitamin D segala macam tuh masih terus terkuras dari badan kita lewat ASI-nya ke anak kita gitu loh. Jadi itu harus tetap dikonsumsi. Jadi akhirnya aku konsultasiin ke dokter, dan ternyata emang karena itu. Jadi aku mulai konsumsi lagi, dan sampai anak aku umur 6 bulan itu baru deh kerasa mendingan lututnya. Jadi dari selesai nifas sampai anakku empasi itu umur 6 bulan itu aku sholatnya duduk mas di kursi gitu, di kursi sejadah pakai kursi, karena sama sekali nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, itu sakit banget. So itu dia mam, sharing-sharing kita hari ini, pengalaman aku yang jangan sampai kejadian juga di kalian. Jadi kalian harus disiplin konsumsi vitamin ini dari awal hamil sampai nanti selesai menyusui, tapi pastinya harus konsultasiin dulu ke dokter sesuai kondisi kesehatan kalian. Dan kalau memang ternyata dianjurkan juga, kalian boleh anakku udah nangis, boleh beli di Shopee, nanti linknya aku taruh pasti lewat official store ya, biar yang pastinya original. Oke? Aduh, kenapa konsen? Nangis. Oke, thank you so much for watching sampai selesai videonya. Semoga bermanfaat, semoga kalian sehat selalu, dilancarkan kehamilannya sampai nanti lulus menyusui. Oke, see you on the next video, insyaallah hari Jumat depan. Bye bye, assalamualaikum.